What's up dude, balik lagi sama gue Blind Man Jack. Dan kali ini gue mau nge-review kantor gue. Jadi kantor gue sekarang ini ada di sebuah gedung pemerintah. Dan ada satu space gitu, satu area di sini. Ini bisa digunakan oleh kantor gue. Nah, baru-baru ini kantor gue juga melengkapi areanya itu dengan sarana aksesibilitas. Tapi karena masih banyak keterbatasan, mungkin gue juga nggak tahu ya dulu dealnya gimana sama gedung pemerintahannya. Jadi sekarang semaksimal yang bisa dilakukan dulu sama kantornya, kantor gue sudah melakukan beberapa hal dan gue pengen review aja. Jadi mungkin tahun-tahun berikutnya, karena di sini juga kantornya akan lama ya, di tahun-tahun berikutnya akan ada kemungkinan bisa ada perbaikan lagi gitu. Makanya gue pengen nge-review aja. Oke, kita mulai jalan. Sebelah kiri gue sudah ada ram. Jadi ada ketinggian di sini, nggak tahu berapa senti sini, nggak ngerti dah, 20-30 cm, gue juga nggak ngerti. Nah ini kemarin ada beberapa temen yang pakai kursi roda sini bilang ini sih masih terlalu curam ya, jadi mungkin bisa mundur sedikit satu tegel ke belakang sini dan tambah maju. Nah, gue nggak tahu secara teknis, ini mungkin arsitek kali yang ngerti ini ya. Secara teknis kalau maju lagi sedikit di pintu atau enggak, gue juga nggak tahu, tapi masih memungkinkan sepertinya untuk bisa lebih landai lagi si ramnya, karena masih ada, kalau dari yang gue rasain masih ada space. Dan sini udah dipasangin warning block. Nah cuman si warning block ini kalau gue merasakannya ini warning blocknya ini khusus buat indoor ya, dipakai buat indoor, tapi sayangnya dia nih apa namanya, bahasanya apa yang totol-totolnya itu dia nggak nyembul, dia pakai yang rata gitu loh. Nih, kalau lo pernah melihat mungkin ada warning block di luar ya, dia setengah lingkaran full gitu ya. Kalau ini kan dia naik sedikit tapi terus rata gitu. Jadi agak susah untuk terasa dengan sepatu apalagi dengan sepatu ini. Gue sepatu soal gue nggak terlalu tebal, tapi gue nggak bisa ngerasain tongkat. Kalau tongkat masih kerasa gitu. Nah nanti gue akan jelaskan juga apa sih bedanya warning block sama guiding block gitu. Sebenarnya itu satu kesatuan juga. Oke? Nah di sini ada pintunya pintu apa namanya, dua lidah, dua bukaan gitu ya. Jadi kursi roda yang masuk sini juga bisa nih, kayaknya Xenia juga masuk kan kalau di sini. Lalu sudah ada guiding block juga di sini. Nah, tadi kita bicara tentang bedanya warning block sama guiding block. Nah, kalau guiding block sebenarnya kalau yang lurus ini kita sebutnya guiding block. Tapi kalau yang totol-totol, kayak di sini ada. Nah ini, gue agak susah tuh kan ini masih. Nah, kalau ini yang totol-totol kayak gini, ini kita nyebutnya sebenarnya warning block. Warning block ini fungsinya apa? Jadi kalau kita nginjek ini, sebenarnya itu udah tanda bahwa oke, kita mau ada obstacle nih, mau ada sesuatu gitu ya. Dalam hal ini kita udah dapetin pintu. Jadi harusnya kalau misalnya gue pakai tongkat terus ngerasain ada warning block, nah ini berarti udah dapet pintu. Nah ini juga tongkat gue bablas-bablas aja nih di sini nih, agak ini sih, agak tahan gitu, tapi kurang memberikan warning gitu. Karena kalau tokol-tokolnya nimbul, tongkat gue tuh bakal kayak lompat-lompat gitu, kayak deg-deg gitu loh. Kalau di sini dia tahu kalau udah ke pintu, gue tinggal ngecek pintunya kebuka atau tidak gitu kan. Sama kalau dari luar juga gitu, kalau misalnya gue udah ketemu warning block ini, gue tinggal ngecek pintunya kebuka apa enggak gitu. Oke. Nah, maju warning block ini juga sebenarnya fungsinya untuk ngasih tahu nih kayak gini nih, ini warning block lagi, untuk ngasih tahu apakah ada intersection atau ada ada belokan gitu ya. Nah di case ini ada belokan yang menuju ke ruang meeting. Nah ini nggak tahu nih warning block lagi atau mentok warning block lagi tuh. Karena di sini ngasih tahu bahwa ada sesuatu, berarti ada meja dan sebelah kiri ada pintu. Ini ngasih tahu bahwa ada tikungan lagi tuh kan. Sini ada tikungan lagi nih. Ya. Nah kita nggak akan masuk ke ruang meetingnya, tapi ruang meetingnya sih ini udah pakai sliding door. Jadi kursi roda bisa keluar masuk dan beberapa teman-teman juga udah
cobain masuk, tapi kalau nggak salah ini permasalahannya nih. Handle seperti ini sebenarnya sulit banget untuk teman-teman disabilitas, terutama kalau misalnya gue nggak punya tangan nih ya, gue mau buka ini akan susah, atau gue buka pakai ini akan susah ya. Ini kalau dia punya jari baru dia bisa. Oke. Nah, apalagi yang ini lebarnya udah oke lah. Nah, ini salah satu hal yang kita modifikasi juga. Sebenarnya ini menghindari sudut yang tajam, cuman ketika mendesain kemarin mungkin juga masih ada sedikit miscommunication, jadi ujung-ujung channel masih tajam. Tapi ini mengurangi resiko supaya kalau orang jalan terbentur tuh nggak langsung kena sudut tajamnya, gitu ya. Bagusnya sih ini sebenarnya curve ya, atau setengah jalan itu akan lebih aman gitu. Cuman ya namanya tembok ya pasti benjol juga lah. Lanjut dari sini, nah ini sebenarnya ada warning lagi nih, kalau aku tahan. Tapi kalau gue jalan di sini, ini kalau ngecek kaki kiri gue tuh nginjek keset. Dimana ini adalah tanda bahwa ini pintu menuju kantor gue. Gitu. Ini adalah area menuju kantor gue. Dan ini juga sesuatu yang harus disosialisasikan. Nah, ini gue juga karena gue udah tahu gitu ya bahwa ini kantor gue berapa kali, gue juga waktu bilang sudah taruh kesetnya aja. Jadi nggak usah pakai guiding block yang belok ke kanan gitu. Nah, poinnya di sini adalah lo kalau bikin aksesibilitas itu nggak harus pakai fasilitas khusus semua. Lo bisa gunakan sesuatu yang emang bisa jadi tanda. Salah satunya keset. Karena keset ini ada permukaan, ada perbedaan permukaan. Ini kerasa banget kalau misalnya gue jalan di sini, ya, ini gue pakein, gue jalan, nah, ini mungkin keset, gue udah tahu. Gitu. Oke, nanti kita bahas tentang ini. Ini lurus terus. Nah, ini masih nyangkut nih ininya nih. Dan gue nggak tahu apakah ini warning block atau guiding block. Gue benar-benar harus rasain pakai tangan ini. Nah, ini masalahnya juga adalah guiding block yang tengah ini putus-putus. Oh, semuanya ya. Ini putus-putus. Garis ini putus-putus. Harusnya jangan putus-putus. Harusnya dia lurus saja. Itu panjang aja nggak apa-apa. Jadi tongkat gue itu nggak akan nyangkut-nyangkut. Kayak tadi kan kalau lo lihat jalan ini. Nah, ini karena gue udah tahu aja, jadi gue agak gue agak hati-hati untuk tetap bisa di tengah. Tapi kalau belum tahu, nah ini kan gue ketahan. Jadi kayaknya kalau gue ketahan, ada apa ya? Gue ketahan lagi, ada apa ya? Gue ketahan lagi, ada apa ya? Gitu loh. Nah, sementara ketika ada obstacle yang beneran ya, gue jadi abai gitu loh. Gitu, oke, lanjut, lurus. Nah, ini warning block lagi. Nah, warning block ini ngasih tahu bahwa akan ada belokan. Yang pertama akan ada belokan. Yang kedua ada obstacle di sebelah kiri. Nah, ini juga sebenarnya gue udah merekomendasikan. Ini ada lemari, jadi ya lemarinya lebih tinggi dari gue. Emang gue pendek sih ya sebenarnya. Nggak salah juga lemarinya kalau lebih tinggi dari gue. Cuman dia ada sudut tajamnya di sini. Gue sih udah merekomendasikan untuk ini tutup kayak seal karet gitu ya. Jadi kalau ada yang kebentur atau apa nggak fatal lah gitu. Tapi mungkin dalam waktu dekat ini akan kita wujudkan. Terus ini ke kanan nanti kita akan bahas. Nah, dari sini bagian sebenarnya di sini ada wastafel. Kita nggak bikin guiding block lagi yang menuju ke wastafel karena jaraknya juga sudah sangat dekat gitu ya. Dengan kalau misalnya kayak gua yang sering kesini atau beberapa tamu yang sering kesini, ketika dia dikasih tahu, taruhlah misalnya ada tunanetra tamu yang sering kesini, dia akan lebih mudah untuk nyampe ke ke wastafel ini dengan satu langkahnya. Nah, di sini ada, nah ini posisi tong sampah agak ini ya, agak susah nih sebenarnya nih bikin. Kalau misalnya ada teman kita yang pakai kursi roda, dia manuvernya harus ke sana dulu, habis itu mundur, saya atrek, baru dia bisa cuci tangan atau taruh piring di sini. Ini sebenarnya wastafel bukan buat cuci tangan, tapi lebih buat cuci piring dan sebagainya. Di atas juga ini nggak ada apa-apa, clear, jadi kepala aman. Nah, tapi itu posisi kursi roda harus miring kalau dia mau cuci tangan, sementara dia juga nggak akan bisa sampai mentok nih kalau kursi roda, karena kursi roda kan belakang ada handle-nya tuh. Jadi bayangan gue, ini paling dia berhenti di sini, terus dia masih harus ke belakang. Mana sih perannya? Oh gitu. Tuh. Jadi kalau misalnya dia duduk di sini, cuci tangan agak susah, gitu kan?
Nah, sementara ini kerannya udah bagus, pakai apa namanya, pakai handle yang seperti ini gampang nih. Jadi kalau nggak punya jari, nggak punya tangan juga tinggal gini bisa, gitu ya. Pump sabun juga ini standar. Nah, cuman balik lagi tadi untuk kursi roda aja yang masih agak sulit ya untuk ini ya. Oke, lanjut. Gua wastafel apa lagi ya tadi ya? Paling itu deh kalau untuk ini. Nah, sebelah sini ini menuju ke toilet accessible, toilet yang bisa buat kursi roda. Di sini sekali lagi kita tidak pasang warning block, tapi di sini ada keset. Nah, keset ini juga sebagai penanda bahwa oke, ini udah dekat dengan dengan pintu toilet. Nah, biasanya kalau ada tamu yang pakai kursi roda, kita udah bilang sama teman kita untuk langsung keset ini digeser, dipinggirin, karena kalau pakai kursi roda ini memang terlalu tebal ya, dan agak menyulitkan. Dan di sininya ini kan langsung landai nih, turun nih. Nah, ini juga jadinya agak tinggi si kursi rodanya. Gue mau mulai dari pintunya dulu. Sama, ini pintunya sudah pintu geser, tapi sekali lagi handle-nya bermasalah. Bukan masalah sih ya, lebih baik diganti dengan handle yang ada itunya tuh, ada ya bisa dipegang atau bisa ditangkai aja gitu, jadi bisa tangannya bisa nyangkut di situ. Nah, satu lagi rekomendasi gue adalah ini nih, kunci. Kamar mandi sebaiknya tidak pakai anak kunci kalau menurut gue, harusnya pakai yang permanen aja, yang di dalam tuh tinggal dicetek, tapi kita ke dalam kita lihat. Tapi yang di luar sini itu tuh yang kalau lo pernah lihat di beberapa kamar mandi itu ada kayak slot gitu buat masukin koin atau obeng. Nah, itu bisa buka dari luar. Tujuannya apa? Kalau misalnya ada kenapa-napa di dalam, jatuh, dia ngunci, ini nggak bisa buka. Kita nggak bisa buka nih kalau dia kunci ya. Tapi kalau misalnya ada yang tadi yang gue bilang slot itu, tinggal pakai obeng atau pakai koin, tinggal di track, dia kebuka, kita bisa langsung selamatin gitu. Dijatuhkan selamat, nggak gitu, bukan selamatin, bawa ke rumah sakit gitu ya. Nah, ini mengenai pintunya. Di dalam udah ada ini sedikit, tapi kayaknya masih kurang landai ya. Mungkin bisa ditambahin lagi, tapi balik lagi ini ke space, gue juga nggak, kalau teknikal kayak ini gue juga nggak ngerti, tapi memang beberapa masih bilang ini masih terlalu curam gitu, tambahin sedikit lagi, mungkin mau ke sini gitu ya. Gue juga secara teknis itu kan ada ukuran, ada mungkin balik lagi utang sama arsitek kali yang lebih ngerti ya, dan teman-teman yang pakai kursi roda tentunya. Oke, itu kalau masuk ke sini kita lihat ini tadi yang gue ngomongin anak kunci ya. Sebenarnya ini modelnya udah oke, dia yang nyantol begini ya. Tapi baiknya ini jangan pakai anak kunci, ini pakai yang permanen aja, jadi tinggal diputar ceklek. Nah, di luar sini ini yang tadi gue bilang yang pakai obeng itu gitu. Oke. Ember ini antisipasi aja kalau misalnya ada kekurangan air dan lain sebagainya. Nah, ini ada keran juga di sini, dan ini ketinggiannya juga sudah disesuaikan. Kalau misalnya teman-teman pakai kursi mau wudhu, biasanya ini nanti kita geser dulu si kamar mandi digeser, embernya kita geser dulu. Toilet, nah ini kita pakai handrail di sini ada, tapi ini agak terlalu jauh sebenarnya, karena kalau kita pipis yang ini relatif nggak kepake, yang ini lebih kepake. Nah, cuman kalau ini sifatnya kan dia fleksibel, ini kan bisa diturunin ya. Jadi kalau teman-teman pakai kursi roda mau pindah bisa. Nah, ini bagaimana sih? Oh, ini juga. Ini mestinya posisi yang ini, kalau yang itu. Di sebelah kanan gue ini ada handbar ya, dan ini posisinya agak keluar dari si toiletnya. Seharusnya sih dia hampir sejajar dengan si toilet. Jadi kalau mau pindah lebih gampang gitu. Tinggi toilet sudah standar juga. Di dalam sini kursi roda cukup mudah untuk manuver, kecuali ini artinya memang ember ini ya sebenarnya sih kondisional aja, kadang-kadang dia dikeluarin juga kalau misalnya teman-teman pakai kursi roda. Lalu wastafel, nah masih agak tinggi sebenarnya,
bisa diturunin lagi. Tapi ini dengan ketinggian ini otomatis kursi roda bisa lewat sih ya di bawah gitu. Tapi ini masih terlalu tinggi buat teman-teman yang pakai kursi roda. Jadi harapannya masih bisa diturunkan lagi. Sini juga ada handle. Nah ini handle ini lebih efektif nih kalau misalnya dipakai tangan untuk pegangan. Nah di sebelah kanan yang nggak ada karena di sini ada tembok. Harusnya sebelah kanan sini juga ada satu lagi ya. Mungkin di sini atau di mana ya sebelah sini lah. Jadi bisa pegangan kalau misalnya dia hanya punya tangan kanan atau tangan kiri. Misalnya orang yang stroke, ya kan, tangan kirinya lumpuh. Apa namanya, dia harus pegangannya pakai tangan kanan. Nah, tapi kalau misalnya tangan kanan yang nggak bisa dipakai, dia harus apa namanya pegangannya tangan kiri. Sekali lagi kerannya, ini tabnya udah oke, kerannya lebih mudah, nggak usah pakai jari, bisa apa didorong bisa, tarik bisa, gitu. Dan kita punya bel darurat di sini. Mana dia? Bel? Ini apa? Gue lupa tadi. Oh ini dia. Ini ada bel darurat. Nah, kenapa ditaruh serendah ini? Karena asumsinya ini akan dipakai oleh orang yang akan dipencet sama orang yang jatuh. Kalau terlalu tinggi dia kan nggak bisa menggapai. Jadi ini kita ukur kalau misalnya dia jatuh, sambil posisi tiduran atau dia duduk, dia bisa dengan mudah mencet bel ini, bel yang di bawah. Gue nggak tahu ini warnanya cukup kontras nggak ya? Tapi biasanya kita sosialisasiin sih, kita sama tamu-tamu kita juga kita kasih tahu kalau ada bel darurat, jadi kalau ada apa bisa dibantu. Gitu. Nah, lain dari itu kalau signing, nah mungkin teman-teman tuli sih bisa melihat ya kalau ini adalah toilet untuk disabilitas. Kita belum ada tandanya ya gitu ya. Ini belum ada ya. Tulis di bawah kalau misalnya udah ada tanda, kasih tau gue ya. Gue juga lupa. Nah, sekarang gue mau ngasih tunjuk satu lagi hal yang kita lakukan. Jadi aksesibilitas itu tidak selalu harus dengan fasilitas. Jadi kita bisa menggunakan apa yang ada di kantor kita gitu ya. Nah, ini kan gue udah tahu ada keset di sini. Ini pintu kantor gue, dia bisa didorong ke dalam, tapi memang relatif masih berat untuk untuk didorong. Ini gue coba dorong satu tangan, tutup lagi, dia otomatis. Tapi memang relatif masih berat. Tapi dengan model handle seperti ini cukup nyaman untuk kita mendorong. Ya, atau bisa didorong di kacanya juga nggak masalah gitu. Nah di dalam kita tidak ada guiding block. Nah, di sini memang kita tidak pasangkan guiding block karena waktu itu sebenarnya ditanya, Bang Jack butuh guiding block kan dari dalam, nggak perlu gue bilang gitu. Tapi gue kalau masuk kantor datang, gue langsung nelusurin ke ini ngomong apa sih namanya, nakas laci lah ya, jadi ada laci di sini. Itu tinggal lurus saja dan nyampe ke meja gue. Jadi tidak selalu harus pakai fasilitas yang khusus. Lo bisa menggunakan apapun yang ada di kantor untuk menjadi tanda gitu loh. Kalau misalnya memang ini area tertentu, ini area yang bagaimana dan lain sebagainya gitu ya. Lo tuh bisa pakai segala macam, keset, furniture, apalagi perbedaan tegel juga sebenarnya bisa digunakan ya kalau misalnya lo mau pakai gitu. Nah mungkin itu aja dari gue. Apa ya biasa gue saking lamanya kali gue nggak bikin video yang gue lupa itu bagaimana ya. Pokoknya komen aja di bawah kalau misalnya lo juga punya masukan tentang kayaknya kantor gue perlu diapain lagi gitu ya. Tadi mungkin gue agak sedikit jarang ngomongin tentang kebutuhan teman-teman tuli karena sebenarnya kantornya nggak terlalu besar juga dan secara visual gampang sih ya untuk nemuin kantor gue gitu. Nah tinggal nanti mungkin akan ada signage juga untuk ini. Tapi silakan komen di bawah apa yang kita butuhkan. Terus mungkin ada rekomendasi apa? Lo juga bisa sharing. Lo kalau di kantor lo kayak gimana aksesibilitas yang lo lakukan. Oke, itu aja dari gue.
Thank you, silakan klik like, subscribe, pokoknya tombol-tombol di bawah itu lakukan sesuatu dengan mereka dan gua akan kembali dengan video-video gua yang berikutnya. Bye bye.